Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponifati Nasiroh, NIM 2119212. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hubungan individu dan masyarakat. Perlu kalian ketahui dulu bahwa individu itu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Nah, dalam ilmu sosial, individu itu bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, sedangkan masyarakat itu adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem di mana individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut itu saling berinteraksi. Nah, hubungan individu dan masyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri. Manusia berkeluarga, berkelompok, bermasyarakat, dan bernegara itu bukan individu yang berdiri sendiri. Hidup bermasyarakat itu bertujuan untuk memungkinkan perkembangannya sebagai manusia, sebab tanpa masyarakat tidak ada hidup individual yang manusiawi. Jadi manusia membentuk dan dibentuk oleh hasil karyanya sendiri, yaitu masyarakat. Manusia tidak bebas dalam arti bahwa ia bebas memilih antara hidup sendiri atau hidup dengan orang lain. Ia harus hidup bermasyarakat agar tidak hancur. Jadi ada relasi timbal balik antara individu tersebut. Pihak individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat serta bertanggung jawab tentunya. Di lain pihak, masyarakat juga menghidupi individu. Contoh kecilnya, individu yang tinggal di sebuah pedesaan misalnya, maka pasti ada saling keterkaitan, misal gotong royong gitu ya. Gotong royong dalam masyarakat itu dibutuhkan kerjasama antar individu untuk tercapainya hal yang diinginkan. Ya, biasanya untuk bersih-bersih desa atau yang lainnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad dari 2027. Di sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai hubungan pendidikan dan lingkungan sosial. Oke. Ini materinya yaitu yang pertama, pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan individu. Kelakuan karakter manusia itu sangat berpengaruh karena adanya situasi di mana masyarakat itu sendiri seperti apa. Hampir keseluruhan karakter manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Mulai dari hubungan kita dengan masyarakat sekitar, sekolah maupun keluarga. Kemudian pendidikan bertalian dan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Masyarakat menjalin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan edukasinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan akan memiliki setiap anggota. Dan masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial. Dan yang terakhir, pendidikan itu sendiri adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan masyarakat. Melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang yang dikatakan hampir seluruh kelakuan individu itu dipengaruhi oleh orang lain. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemaparan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Leviana Sari, NIM 2118220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pendidikan dan pembaharuan. Nah, pemerintah saat kini itu sedang meningkatkan usaha untuk memperbarui pendidikan nasional menjadi suatu sistem yang lebih serasi dengan program-program pembangunan nasional.
di mana tujuannya tidak lain supaya sistem pendidikan yang secara kualitatif dan kuantitatif memenuhi harapan masyarakat banyak atau efektivitas dan produktivitas, sehingga penyelenggara program pendidikan selaras dengan tujuan dunia pekerjaan yang akan dimasuki oleh para lulusan atau relevansi. Nah, untuk tercapainya tujuan tersebut, maka sekolah dapat mengoptimalkan tenaga, dana, fasilitas, dan teknologi secara efisien. Kemudian pembaharuan dan pengembangan pendidikan di Indonesia di samping harus memenuhi kebutuhan program pembangunan akan tenaga kerja yang terdidik, harus pula mampu menghadapi tantangan dari kekuatan-kekuatan yang muncul pada saat itu. Nah, ini membawa implikasi berat bagi usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh penduduk. Nah, oleh karena itu, para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Nah, oleh karena itu, setiap anak itu diharapkan memasuki sekolah dan dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah daripada yang sudah-sudah. Sekolah dapat merekonstruksi atau mengubah serta membentuk kembali masyarakat baru. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.